Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan ilmu kalam yang berjudul Mu'tazilah Akal dan Wahyu yang dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Dewi Anggrani LC MA yang beranggotakan Diah Fitriana 2421026, Nurul Laila Sari 2421037, Iva Usianti Adilah 2421042. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Mbak Diah. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Sejarah dan perkembangan pemikiran Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah merupakan sekelompok manusia yang pernah menggemparkan dunia Islam selama lebih dari 300 tahun akibat fatwa mereka yang menghebohkan. Selama waktu itu pula kelompok ini telah menumpahkan ribuan darah kaum muslimin, terutama para ulama Ahlussunnah yang bersikukuh dengan pedoman mereka. Awal kemunculan paham ini dikarenakan perselisihan antar murid dan guru, dan akhirnya golongan Mu'tazilah pun dinisbahkan kepadanya, sehingga kelompok Mu'tazilah semakin berkembang dengan sekian banyak sektenya. Kemudian para petinggi mereka mendalami buku-buku filsafat yang banyak tersebar di masa Khalifah Al-Ma'mun. Maka sejak itulah manhaj mereka benar-benar diwarnai oleh manhaj ahli kalam yang berorientasi pada akal dan menjabarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah? Udah. Baik, saya alihkan kepada Mbak Iva. Silakan Mbak Iva. Baik, terima kasih Mbak Nurul Laila. Pengertian Mu'tazilah, akal, dan wahyu. Mu'tazilah dari kata yang artinya berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Mu'tazilah secara etimologis orang-orang yang memisahkan diri. Pengertian dari akal, secara istilah akal memiliki arti daya berpikir yang ada dalam diri manusia dan merupakan salah satu daya dari jiwa serta mengandung arti berpikir. Yang ketiga ada pengertian wahyu. Wahyu berasal dari kata Arab al-wahyu, adalah kata asli Arab dan bukan pinjaman dari bahasa asing yang berarti suara, api, dan kecepatan. Dan ketika al-wahyu berbentuk masdar memiliki dua arti, yaitu tersembunyi dan cepat. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Prinsip-prinsip dasar Mu'tazilah. Pada masa Umayyah, Mu'tazilah masih berkisar tentang pelaku dosa besar dan sudah muncul 5 ajaran pokok Mu'tazilah yang harus dipegang oleh penganutnya. 5 ajaran ini adalah 1. At-Tauhid, keesaan Tuhan. 2. Al-Adl, keadilan Tuhan. 3. Al-Wa'du wal Wa'id, janji dan ancaman. Keempat, Al-Manzilah bainal manzilatain, posisi antara dua posisi. Yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya, akan dibacakan oleh Mbak Diah. Pikiran Mu'tazilah terkait rasionalitas.
Mu'tazilah adalah salah satu aliran dalam teologi Islam yang menggunakan pemikiran rasional untuk menjelaskan masalah ketuhanan. Secara epistemologi, pemikiran rasional Mu'tazilah terpengaruh oleh pemikiran filsafat. Mu'tazilah menggunakan metode berpikir filsafat untuk menjelaskan dan menetapkan persoalan ketuhanan. Menurut Mu'tazilah, posisi manusia dalam tatanan alam semesta memiliki pandangan tersendiri. Manusia harus berhubungan dengan alam dan tidak dapat menghindarkan diri dari ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan hukum alamiah. Jika dikaitkan dengan paham free will dan free act, sudah menjadi perdebatan panjang di kalangan teologi Islam. Penelitian ini ingin menemukan pemikiran rasional Mu'tazilah yang tentunya berkaitan erat dengan beberapa permasalahan, yakni hakikat pemikiran rasionalis Mu'tazilah dan cara mengemukakan pendapatnya, serta pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran Islam yang tercermin pada pemikiran tokoh Islam di Indonesia. Materi selanjutnya dibacakan oleh Mbak Iva. Saya persilakan. Tokoh Mu'tazilah peradaban Islam. Yang pertama ada Wasil bin Atta. Wasil bin Atta adalah orang pertama yang meletakkan kerangka dasar ajaran Mu'tazilah. Yang kedua ada Abu Husail al-Alaf, seorang pengikut aliran Wasil bin Atta, mendirikan sekolah Mu'tazilah pertama di kota Basrah. Yang ketiga ada Al-Jubai. Al-Jubai adalah guru Abu Hasan al-Asy'ari, pendiri aliran Asy'ariyah. Yang keempat ada An-Nazam. An-Nazam adalah pendapatnya yang terpenting adalah mengenai keadilan Tuhan. Yang kelima Al-Jahiz. Next slide selanjutnya. Yang kelima adalah Al-Jahiz. Al-Jahiz dalam tulisan-tulisan Al-Jahiz Abu Usman bin Bahar dijumpai paham naturalisme atau kepercayaan akan hukum alam yang oleh kaum Mu'tazilah disebut sunnah Allah. Yang keenam ada Mu'ammar bin Abad. Mu'ammar bin Abad adalah pendiri Mu'tazilah aliran Baghdad. Yang ketujuh ada Bisri al-Mu'tamir. Ya, ini ajarannya yang penting menyangkut pertanggungjawaban perbuatan manusia. Yang kedelapan Abu Musa al-Mudrar. Al-Mudrar dianggap sebagai pemimpin Mu'tazilah yang sangat ekstrim karena pendapatnya yang mudah mengkafirkan orang lain. Yang kesembilan ada Hisham bin Amr al-Fuwati. Al-Fuwati berpendapat bahwa apa yang dinamakan surga dan neraka hanyalah ilusi, belum ada wujudnya sekarang. Baik. Kesimpulan Mu'tazilah,
Kaum Mu'tazilah merupakan sekelompok manusia yang pernah mengembarkan dunia Islam selama lebih dari 300 tahun. Akibat fatwa-fatwa mereka yang menghebohkan selama waktu itulah kelompok ini telah menumpahkan ribuan darah kaum muslimin terutama para ulama ahlus sunnah yang bersikukuh dengan pedoman mereka. Aliran Mu'tazilah merupakan aliran teologi Islam yang terbesar dan tertua kaum Mu'tazilah. Secara teknis terdiri dari dua golongan dan masing-masing golongan mempunyai pandangan yang berbeda. Golongan tersebut ialah golongan pertama disebut Mu'tazilah 1, muncul sebagai respon politik murni dan yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim. Banyak sebutan mengenai kaum Mu'tazilah, salah satunya Ahlul Tauhid, golongan yang mempertahankan keadilan dan keesaan Allah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ikote. Yang deg-degan leh. Iva kakean ngomong ora?